Halo, 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 berjumpa lagi dengan saya DMC. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Masuk, Arif, masuk, teman-teman semuanya, masuk, selamat masuk. pagi. Pagi. Oke, kita balik lagi nih di Baskom ya. Kita bahas market. Baskom tuh singkatannya Bahas dan komentarin market. bahas dan komentarin market. Iya, Bahas dan komentarin pasar. ya. kurang Pasar lebih. keuangan. Oke, udah mau akhir bulan November nih, Bung Arif. Hujan sepertinya masih Novemberin ya. Gue mau nyanyi lagi dong ya. Nggak salah ya, Aduh. kan udah Desember, mau Desember. Nah, Desemberin. hujan sih terakhir selalu datang di siang menjelang sore. Aish. Dan itu deras, apalagi kemarin. Yoi. Pulang Jadi, kantor jadi susah. betul, hati-hati di jalan teman-teman. Cie. Tetap sehat, bawa payung, bawa jaket Menu hujan. kita hari ini apa nih, Bung Oke, Arif? menu kita didominasi oleh satu, nggak banyak sebenarnya Dim. Satu, cerita COVID Di Eropa ya, kemarin kayaknya banyak ya. Iya, dan varian baru. Waduh, berat. Tuh, yang kedua di US terkait sama si Powell. Oke, Habis terus itu ada data China juga sedikit. ada data China dikit. Heeh. Kalau menurut gue yang menarik itu yang US dan varian baru dan lockdown Iya, di mana-mana. Betul. Tapi ada juga ini isu kenaikan suku bunga ada di New Zealand sama Korea yang naikin suku bunganya. Ini terkait dengan inflasi yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya ya. Iya, berdua pada naikin suku bunga ya. Iya, Oke. terus ada varian baru ya di Afrika ya tadi ya. Nanti Udah kita bahas. cerita. Oke, siap sebentar. Ya, jadi langsung aja kita langsung ke berita tentang COVID. Awal minggu, Di Eropa gimana perkembangannya, Bung Arif? Australia lockdown. Austria. Austria. Beda Australia sama Austria. Ngomongin Eropa, gue ngomong Australia. Iya. Salah. Aduh. Austria. Iya, nah terus juga Terus, di Jerman kan katanya tinggi banget. Si Merkel bilang ini lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Terus Belanda juga sempat rusuh karena nggak mau di lockdown. Oh iya, gue nonton tuh. Nggak mau divaksin. Kok serem banget ya sampai begitunya ya. Itu emang pasukan ini ya, berani semua ya. Sama. Terus di Inggris juga katanya ada booster ketiga. Jadi kalau di Indonesia kan ada buat nakes nih booster ketiga. Nah di Inggris Emang ini udah udah katanya buat nakes. Oh, alhamdulillah. Terus nah di sana di Inggris nih udah mulai di booster ketiga untuk menambah daya proteksinya katanya begitu. Lo mau ketiga? Mau kalau ada tahun depan tapi katanya. Oh. Kita lihat ya. Gratis. Nah bayar katanya. Lo kan sukanya gratisan. Lo gak suka dong. Kan ada asuransi kantor biasanya ya. Lo kan nggak mau bayar sendiri kan, bener kan lo? Ya, terus. Nah, terus itu membebani view market lah ya, Iya. tones dari market di awal Pokoknya minggu. sepanjang minggu ini COVID lumayan mendominasi. Betul. Terus ada juga yang selain COVID ini juga terkait dengan pemilihan gubernur Feds ya, yang kemarin udah diputusin ya. Gimana Yes. keputusannya, Bung Arif? Mas Biden milih Powell. Powell ya. Lyle jadi apa? Lyle katanya jadi wakilnya ya? Yes. Oh, gitu. Kalau Ya. informasi lu efektif di Februari. Jadi ya itu, jadi karena Presiden Biden ini memilih Powell, tadi kan Bung Arif di episode sebelumnya kan bilang si Lyle ini cenderung bunga rendah. Yes. Nah si Powell ini sebenarnya juga nggak, ya agak konservatif ya, tapi jadinya market berspekulasi dengan data-data Amerika yang cukup bagus ya. Nanti kita share juga kemarin dan sekarang tenaga kerja bagus. Terus kemarin terakhir ini data perumahan juga bagus. Data tenaga kerja bagus, betul loh. Iya. Rendah banget loh. Dia Betul. punya data jobless claim. Terus data perumahan juga bagus, penjualan rumah lama existing itu juga naik, tumbuh 0,8% secara bulanan di Yes. bulan Oktober. Dan ini merupakan level tertinggi sejak Januari. Jadi ini sudah naik 11% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Untung Jadi dong. betul, tenaga kerja bagus, perumahan bagus. Jadi ini menambah spekulasi bahwa tapering akan lebih besar mungkin, dan juga nanti suku bunganya akan lebih cepat. Tadinya kan Bung Arif udah bilang nih tahun 2022 kemungkinan bisa mulai. Yes. Gitu. Nah, ini bisa jadi ini udah semakin cepat di bulan Juni apa Juli gitu. Ini Yes, udah mulai. Juni. Kayak kalau ngelihat analis udah ngelihatnya Juni. Nah, kalau untuk si Powell kan emang udah kelihatan stance-nya gimana dari sekarang gitu kan. Iya, karena ditambah dengan data-data yang bagus jadinya cukup membuat Bertambah lagi. spekulasi. Bertambah lagi. Oke. Kita melihat dukun kita udah datang. Jadi ini kita tahu ya. Jadi kemarin ya memang marketnya seperti itu, kita
panggil dukun kita, Suhu Iqbal. Untuk menutup malu kita, Dim. Nah ini marketnya semakin gunjang-ganjing, jadi kita panggil Suhu Kita Iqbal panggil. dari awal nih. Dan sangat menyenangkan tali silaturahmi dipererat gitu luar kan. biasa. Kita ketemu semua, nggak lewat online. Bentar ya bro, kita langsung lanjut sama lu nanti. Dim, next. Nah itu terus kemudian ada berita dari China sedikit itu mereka mempertahankan suku bunga pinjaman ya seperti yang kita tahu walaupun di tengah inflasi yang tinggi tapi karena dengan situasi ada Evergrande dan lain-lain itu jadi mereka terpaksa menahan suku bunga loan prime rate lah ya jadi bunga pinjamannya mereka gitu. Terus kemudian di satu sisi ini juga ada berita tentang minyak nih Bung Arif. Jadi kemarin di pasar komoditas minyak ini turun dari mulai awal minggu ini setelah berita dari Amerika juga China dan Jepang ini siap melepas cadangan minyak. Jadi ini membuat harga minyak turun gitu karena memang batu bara terakhir sudah dikontain nih sama China harganya jadi udah turun jauh. Terus sekarang minyak dikontain sama Amerika walaupun OPEC ini tetap mempertahankan tingkat produksinya. Mereka tetap insist karena ya mungkin kesempatan ya kapan lagi harganya bagus gitu. Jadi mereka tetap berproduksi gitu. Nah itu kurang lebih berita-berita yang di awal minggu ya dan ini yang menyebabkan tones kita agak negatif dan kita banyak kesalahannya nih kemarin. Perkiraan kita banyak yang salah nih. Udah kita jangan ya oke. Emang mesti sportif kan. Kalau emang salah aja. Iya kan? Jadi Gitu. nanti dibahas lagi ya. Kita punya waktu minggu lalu kita ngomong apa aja. Kita review Dip. Tapi kita ngeles dulu. Berarti kan ada dua hal nih yang menyebabkan kita salah. Pertama, COVID di Siapa yang Eropa. tahu COVID tiba-tiba datang begitu kan ya enggak? Terus yang kedua terkait dengan data-data Amerika yang bagus dan Jeremy Powell yang mempertahankan posisinya sehingga view-nya itu diperkirakan The Fed bisa menaikkan pada bulan Juni 2022 ya. Setelah tadinya kemungkinan mungkin di September, Tuh, Dim, di Desember. Nah ini semakin cepat. Indeks itu di pertengahan awal minggu kan 6.700-an. Ya, di awal minggu. Pertengahan minggu di 6.690-an. Oke, udah turun ya. Turun. Nanti kita bahas di akhir minggu ya seperti apa. Oh, itu lebih seru tuh. Nah. Yang Jumat kemarin. Betul. Nah, terus di pertengahan minggu ini kita sudah ada Bank Sentral New Zealand sama Korea ini juga yang sudah menaikkan suku bunganya. Ya, jadi New Zealand ini menaikkan suku bunganya 0,25 menjadi 0,75. Sebulan sebelumnya Oktober itu dia juga udah menaikkan. Jadi dari 0,25 menjadi 0,5 ya. Yang benar Jadi kalau ngomong. jadi secara total Bulan dia naikin apa sih? dalam 2 bulan ini dia sudah naik 2 kali ya. Itu di New Zealand di tengah ketingginya inflasi. Terus kemudian Bank of Korea. Ini terkait Ntar kita balik dulu. Ini gara-gara inflasi naik itu gara-gara urusannya di supply kan ya? Bukan di demand kan? Betul. Urusannya di supply ya, kan? balik lagi ke podcast kita sebelumnya, komoditas, Iya, terkait komoditas. Nggak cuma di New Zealand ya, jadi kita ke Korea, ini mungkin nggak terkait Squid Game, tapi Bank of Gue udah Korea. nonton Squid Game. Sombong banget lu nonton doang. Nah, ini dia menaikkan suku bunganya ini juga 25 poin menjadi 1%, dan diperkirakan dia akan terus menaikkan sampai dengan 1,5% karena dia melihat inflasi itu bakalan naik di tahun 2022 menjadi 2% dari yang 1,5%. Jadi data lu lengkap amat. oh iya dong gitu. Coba gue baca. Jadi dua bank sentral negara-negara lain yang sudah menaikkan suku bunganya. Nah ini juga menambah tekanan kepada Amerika dan Eropa juga bisa jadi dengan inflasi yang sekarang bisa menaikkan suku bunganya. Begitu Bung Arif. Kok gue jadi tegang nih. Ngomong lu jangan buru. Nah ini ternyata gue baca Swedia tadi tuh gara-gara ini nih. Magdalena Andersson, wanita pertama yang terpilih sebagai Perdana Menteri, mengundurkan diri beberapa jam setelah dilantik.
Di Swedia. Di Swedia. Nah kan gue bela diri lagi kan. Itu sadis itu. Sadis itu. Ya Bapak dukun kita sudah duduk di sebelah sana. Padahal kemenyannya belum dibakar, dia udah datang aja. Bung Iqbal, apa kabar Bung Iqbal? Woi, baik. Mas dan Bung Lala. Sini. Samperin Bung Iqbal. Aduh, langsung aja join nih. Jadi untuk apa namanya? Untuk teman-teman pendengar semuanya, ini kita bertigaan rapet-rapetan. Karena Bung Arif nggak mau beli mikrofon. Jadi kita bertiga lah dengan alat sebatasnya. Jadi kita butuh apa namanya analis. Jadi ya mohon maaf ini Pak Dukun, dengan kondisi seperti ini harus bisa kita lakukan sesi bertiga ini. Ya, oke. Gimana Bung Iqbal? Apa kabarnya Bung Iqbal? Baik, ini seru nih, memang luar biasa seru nih. Akhir minggu ini saya melihat bahwa minute meetingnya FMC akhirnya keluar juga gitu. Ya. Jadi mungkin kalau kita cermati kemarin press conference-nya kan cuman sebatas gambaran besar. Ya. Tapi pada saat minute meetingnya keluar baru ini memonya ya, memonya ketahuan mereka ngobrolin apa sih sebenarnya sesama gubernur negara bagian sama ini lu baca loh. Hah? Ini lu baca sampai kayak gitu, lu ngerti. Luar biasa. Luar biasa. Gila, gue minute meeting aja gue ikutin. Pantesan kita salah mulu dia. Halo. Jadi tambahannya minute meeting itu ternyata dia ngobrolin di dalam ruangan itu bahwa kemungkinan besar kalau kita ambil kesimpulannya mereka ngobrolin apa, di bulan Januari 80% mereka akan mendabelkan untuk mengurangi tapering. Jadi dari 15 jadi 30 gitu. Di bulan Januari. Di bulan Januari. Makin agresif. Makin agresif. Tadi kan suku bunganya nih diperkirakan dipercepat. Ini taperingnya juga udah mulai dipercepat. Jadi kalau kita ditambah ya. Ditambah. Jadi kalau misalnya bulan November 15, Desember 15, total kan 30 tuh. Ya. Mengurangi stimulus. Stimulus dari 120 kurang 30 berarti sisa 90. 90. Oh, nah iya. Ya. Nah, 90 itu kalau Januari 30, Februari 30, Maret 30, kemungkinan April naik suku bunga. Luar biasa. Gitu kalau ngomong yang bener, Dim. Padahal baru gue baca perkiraan Juni. Suhu Iqbal udah bilang April aja. Luar biasa ini. Ini udah mesti kita catat, Dim. Karena iya benar. Udah mesti kita catat nih kan. Yeah. So, kita bahas lagi nanti di bulan April atau Mei. Yes. Pokoknya selama Bung Iqbal ini call-nya itu bener sebelum Juni, luar biasa. Nggak percuma kemenyan kita bakar-bakar. Percuma kita ajak. Oke. Jadi itu kesimpulan yang kemarin gue dapat dari minute meeting. Terus kalau yang terakhir terjadi masalah, jadi uniknya gini. Semua orang berpikir bahwa corona yang ada di Afrika Selatan itu membuat marketnya jatuh. Sebenarnya itu menjadikan mereka alasan untuk taking profit aja. Karena sampai hari ini WHO sendiri pun belum kasih statement bahwa virus yang baru ini lebih menyebar dan lebih bahaya dibanding Delta variannya. Betul, masih diteliti ya. Yes, betul. Berarti ini propaganda. Tapi memang isunya tuh serem loh. Dia bilang virus baru ini kebal terhadap vaksin gitu. Terus abis itu karena kan dia kan makin bahaya nih. Sampai namanya aja udah pakai huruf, men. Pakai angka. B1.1 ilmiahnya ya, pakai B. Gitu. Nah, itu memang menambah kecemasan di market ya. Jadi kalau kita lihat IHSG itu kemarin nih langsung ya, kita lihat kemarin itu di hari Jumat pun sudah turun 6.561 ke level tadi ya 6561 itu turun 2,06%. Sementara secara sepekan itu udah turun 2,35%. Ini walaupun sempat the highest tuh di awal minggu, tapi jadi turunnya cukup dalam nih 2,35%. Ini juga ditambah dengan pasar komoditas ya, seperti yang tadi sempat disinggung tuh minyak turunnya udah 10% gitu, dan ini juga akibat dari ketakutan akan varian baru tadi, dan juga kenapa sih lu geser-geser mic-nya aja, Bung Arif nih rese banget. Lu mau ngomong aja, nggak usah geser mic. Aduh. Hari ini sih kita parah banget sih. Oke. Jadi kalau apa namanya, tapi menarik tuh tadi tuh yang si ibu dukun kita bilang, yang bilang bahwa
ini emang cuma alasan buat profit taking doang. Oke. Itu menarik itu untuk Ya, dicermati. betul, dan ternyata Berarti- memang datanya profit taking turunnya lumayan. Nah, jadi artinya adalah bargain hunting sudah mesti dimulai. Wis, gimana nih Bung Iqbal? Oke, jadi Kedepannya. Jadi gua ngelihat ke depannya memang akhir-akhir ini yang terjadi di Eropa, kasus aktif COVID yang naik itu bukan karena disebabkan sebenarnya vaksinnya gagal. Tapi memang rata-rata orang Eropa Ada yang nggak mau vaksin? banyak yang nggak mau vaksin. Oh, kayak kita Jadi juga. ya, jadi kalau apple to apple, European Union di situ ada 17 negara dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia faktanya lebih banyak divaksin jumlah orangnya dibanding orang Eropa. Nah, ini orang Eropa yang bandel-bandel nih gitu. Yang demo siapa tadi lu bilang? Belanda. Belanda ya. Iya, termasuk Eropa ya. Iya, Iya, bukan benar. Australia sama Austria beda ya. Kan gue udah lurusin tadi. Iya. Terus Ya, jadi gua ngelihat bahwa memang udah overbought untuk saham-saham di US market maupun di European market dan di Indonesia. So, kalau kita ngomong teknikalnya, kemarin dia udah break di bawah 6.600. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan tuh daerah 66 aja, 6.600. Kalau dia mau terbang ke 7.000, 66 harus di break lagi dan ditutup di atas itu. Wih, ini kita udah bahas teknikal nih ya. nanti aja Oh, nanti. Kun. Nanti aja Nggak Kun. apa-apa, Iya, udah deh. langsung sikat. Gak apa-apa langsung. Langsung Ya, aja. langsung kita bahas aja. Jadi secara teknikal kita harus mengawasi 6.000. 600. 600. Psikologisnya itu psikologis atas kalau dia mau naik. Oke, sekarang kan 6.680-an ya kalau nggak salah penutupannya. 6.680-an. 6.560 Nah, yang kapan tuh? yang per Jumat. Per Jumat closing ya? Iya. Oke. 6560. Oke. Dia udah dapet tuh. Oh iya betul, 6561. 6561. Nah, kalau dilihat nanti di share teknikalnya. Siap. Nih. Daerah Fibonacci-nya 6561 memang dia udah di sini nih di 6561. Oke. Artinya good support. Artinya support pertama coba dites sama Tes dia. dulu. Nah, tapi psikologisnya kalau dia mau turun di bawah di area 6.100, berarti dia punya support tahanan terakhir ada di 6.490. Jauh kalau dia break di bawah itu dan close di bawah. Let's say teman-teman lihat nyata indeks ditutup di bawah 6490. Nah, itu udah harus hati-hati tuh. Itu udah harus hati-hati tuh. Berarti tekanan jualnya cukup besar. Oke. Nah, cuma sampai menjelang Desember ini sangat besar kemungkinan bahwa indeks tidak akan kuat bermain di bawah 6.500. Dengan catatan yang kemarin jual kemarin itu di hari Jumat banyakkan taking profit dari domestik, asing sedikit. Iya, Biasanya kalau turun 2% dibarengi dengan volume asing yang keluar biasanya udah di atas 500 miliar. betul. Ini cukup kecil, masih 100 miliaran. Jadi asing masih melihat bahwa Indonesia market masih lumayan Iya. memberikan imbal hasil yang tinggi. Karena berdasarkan data pun katanya dari IHSG pun investor masih secara keseluruhan ya dari total pasar reguler dan negosiasi itu masih net buy sebenarnya seminggu kemarin. Jadi memang masih minat asing masih oke ya sebenarnya ya. Betul, Bro Dim. Oke, jadi 6.600 pertama, terus kemudian hati-hati terhadap 6.400 ya. Kalau udah 6.400 sih udah bahaya ya, Bung. Dia di bawah 6490 udah bahaya. Oke. Berarti kalau mau bargain hunting gimana? Nah, betul. Karena kemarin tuh ada yang sempat nanya, tapi malu-malu nggak lewat komen. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk komentar di YouTube sama di Instagram. Dia nanyanya pakai malu-malu. Enggak, emang pengen japri lo aja kan? Iya, benar, Memang benar, kadang-kadang Alasan aja. pesona nggak bisa dilawan. Alasan aja. Dia nanya, berarti kalau misalnya kondisinya begini, kan kemarin kita bahas nih emas kayaknya udah nggak mengkilap, obligasi juga udah nggak terlalu menarik. Nah, sekarang kita bargain hunting, kita mulai dari sektor yang mana nih kira-kira yang masih menarik nih, Bung Iqbal? Oke, kalau kita mau ngomong per sektornya, saya lebih nyaman pada saat indeks sudah turun cukup lumayan sampai hari ini. Yang pertama, kalau teman-teman mau beli reksadana saham, udah pasti hampir reksadana saham semua isinya perbankan. Sektor perbankan, Mandiri, BCA, bla 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 lah. Jadi kalau bisa, big bang-nya dulu teman-teman punya. Dalam artian gini, dari total porto 100%, at least 40% ada di big bang. At least 40% ada di big bang. Selebihnya penambahan, saya cuman kasih 4 sektor di sini. Jadi ada financial industry, berarti big bang di dalamnya. Yang kedua kita boleh masuk ke area infrastruktur.
Infrastruktur ini mulai rame nih. Oke. Ya grup-grup karya lah gitu ya. Oke. Yang ketiga, kalau infrastruktur sudah bermain berarti tambahkan komoditi dan properti. Karena bukan saya yang ngomong, sekelas Goldman Sachs sendiri bilang kalau sektor komoditi akan diikuti dengan properti boom. Nah, itu 2022 kemungkinan besar kalau teman-teman pegang 4 sektor itu, saya rasa ya kebelilah. Wis, beli. Apa? Tapi memang kemarin pun sempat bahas kalau situasinya begini, apa mungkin sedikit dicampur sama saham yang defensif nih, kayak sektor konsumer gitu. Oke, jadi kenapa saya nggak overweight di consumer? Karena sektor-sektor defensif biasanya akan outperform pada saat baru terjadinya resiko. Ya. Kayak awal COVID itu saham-saham defensif tuh sangat-sangat outperform gitu. Sekarang saya ngambil saham-saham yang cycling. Cycling dalam artian ya nggak setiap tahun dia akan outperform, tapi cyclingnya pada saat setelah terjadi resiko dia akan masuk ke saham-saham cycling. Nah, saham-saham cycling itu salah satunya komoditi dan properti. Jadi yang kira-kira ketika perekonomian kita sudah mulai naik, nah saham-saham inilah yang kemungkinan outperform. Yes, karena sifat manusia dibanding makan mewah lebih baik gaya hebat. Wes. Enggak itu biasanya begitu, Bro. Menarik banget nih kayaknya. Emang begitu, Dim? Iya, yang penting gaya dulu Iya ya. lah. Masa enggak? Oke, jadi nanti kayaknya kita udah mesti masuk sesinya Pak Dukun. Iya. Ya. Ini kita agak seru. Tadi kita udah bahas sebagian di kita punya pembicaraan sesi yang ini terkait dengan yang saham doang tadi kan lu ngomongin kan ya? Ya, sekarang berarti kita rupiah. Kemarin rupiah 14.300 udah sempat 14.300 nih, Bung Iya. Iqbal. Oh, penutupan berapa, Bro? 14, gua terakhir lihat itu siang-siang. Jam 1 jam 2 itu 14.340. Oke, berarti 14.400 benar tadi Nah, pagi. itu kalau apa namanya? Kalau kita lihat sih di awal minggu kan baru 4.200-an, 14.200-an gitu. Jadi emang agak ini sih COVID sih ujung-ujungnya kalau menurut gue. Ya. Dibarengi dengan si hari Jumat. Betul. Saham turun berapa persen, Nim? Sempat turun berapa persen? 2%. 2% plus kan ya? Iya, 2% Nah, plus, dibarengin dengan si Betul. rupiah. Jadi- Rupiahnya juga melejit ke 14.300-an. Betul. Kayaknya rupiah nggak berdaya melawan penguatan US dollar. Iya. Bahasa lu nggak berdaya. Gara-gara si Powell itu, kita salahin Powell lagi ya. Waktu lu di WA lu berdaya ya? Kita salahin Powell lah, mumpung kita kan salah mulu nih, kita salahin Powell. Nah, terus nih gua dari kemarin gemes pengen bawain apa namanya? Apa Bung Adip? Kepemilikan asing di obligasi. Oke. Pak Dukun, turun 20 T Yes, betul. dari awal bulan. Betul sekali. Itu di awal bulan itu sekitar 945 T per tanggal 24 925 T. Betul. Turun terus. Jadi itu apakah kalau ngelihat gini, kalau gue selalu ngelihatnya kalau misalnya kepemilikan asingnya turun, langsung gue lihat US rupiah. Kalau US rupiahnya ternyata melejit ke atas, artinya duitnya keluar. Oke, Pak Dukun silakan. Iya, setuju gua. Jadi kalau penguatan rupiah itu memang sebagian besar belum sampai saat ini belum didukung dengan adanya FDI ya, Foreign Direct Investment. Tapi lebih ke hot money yang tadi Bro Arif bilang. Kalau memang obligasi asing banyak melepas kepemilikannya, akan tetapi kalau dilihat dari US rupiahnya juga melorotnya nggak terlalu tajam, kemungkinan besar memang masih berada di Indo, cuman beda instrumen aja. Nah, saya melihat uniknya gini, walaupun kemarin di hari Jumat pelemahan rupiah di atas 14.300, akan tetapi dia membal balik ternyata setelah saya buka. Dia membal balik ke area 14.300 kecil. Betul. Nah, intinya apa? Kalau memang dia mau melanjutkan ke 14.446, kalau teman-teman ngikutin Bro Dimas dan Bro Lala podcastnya waktu itu, Ada resistance. di 14.446. Betul. Yes, betul. Nah, kalau dia memang keluar duitnya secara masif dari instrumen obligasi dan benar-benar keluar karena ketakutan risiko, ya saya melihat bahwa 14.446 gampang di break. Pasti gampang. Cuma
untuk saat ini ada baiknya kalau kita ngomong USIDR lebih wait and see untuk 14.350 sampai 14.370 yang mana kita ngomongin tuh. Ya, kalau once dia sustain di atas itu, nggak usah nunggu 14.446, itu pasti di break 14.446. Kalau dia tutup dan sustain di atas itu, tutup aja 14.371 let's say, kalau udah selesai tuh. Nah, berarti memang risikonya cukup besar gitu ya. Jadi memang rupiah ini melemah, tapi sebenarnya masih dalam range yang di forecast sama suhu kita. Betul. Jadi 14.200, 14.370-an kurang lebih. Kalau gua boleh nambahin, levelnya rupiah nih di level galau. Iya kan? Iya. Masih nunggu-nunggu nih. Betul. Apa yang mau sekarang tiba-tiba virus COVID Afrika. Domba Afrika. Bukan ini COVID, bukan domba. Aduh. Nah, itu tiba-tiba muncul aja kan minggu lalu kan. Iya. Sebelum-sebelumnya nggak ada loh. Iya, Ini betul. luar biasa pemerhati kita nih. Benar. Betul. Jadi ya karena memang tones-nya pertama penguatan US gara-gara si Powell, terus si domba Afrika tadi ya seperti yang Bung Arif bilang. Terus Si domba Afrika. iya tadi COVID. Gue baru nyadar lo ngomong domba Afrika lagi. Nah, jadi yang membuat itu tones kita kemarin negatif, dan berarti nih kita summarize saja, berarti kedepannya kita harus mencermati dulu nih pergerakan IHSG maupun US rupiah ya, Su Iqbal ya. Betul. Jadi kedepannya saya lebih mengambil sikap bahwa kalau memang di area saya masuk dari sisi teknikal untuk beli reksadana saham, untuk IHSG-nya, benchmark-nya, atau enggak untuk saham murni per sektor kita kasih tahu tadi, saya akan coba masuk posisi dengan catatan tetap ya teman-teman harus perhatikan kalau untuk indeks itu di 6.490 bawahnya. Kalau untuk US rupiah kalau dia close di atas 14.370. Ya. Nah, itu teman-teman harus sudah aware di situ. Terus gimana sih strateginya? Kita udah masuk di 6.500, 6.600, terus ternyata bener nih tutup di bawah 6.490. Teman-teman udah mulai harus rebalancing. Harus mulai rebalancing dalam artian porto-porto yang ada di reksadana saham minimal 40% udah ada stay di money market dulu. Wait and see dulu. Karena 60% kita masih ada di reksadana saham. Nih let's say masuk di 66 dan 65 lah gitu ya. Ini kalau case di bawah 6490. Yes, kalau dia tutup di bawah 6490. Nah, 40% dari total porto reksadana saham harus sudah mulai di switching ke money market, ya. Standby dulu, wait and see dulu. Karena tetap saya berpegangan bahwa ekonomi Indonesia membaik dan saya melihat bahwa sampai hari ini vaksinasi yang dilakukan di Indonesia cukup berhasil dengan ditekannya ditekannya angka Covid di bawah 1000. Jadi, kalau teman-teman nanti melihat US rupiahnya di atas 14.370, nah itu udah pasti korelasi ke indeks dan bonds. Udah pasti IHSG-nya melorot tuh. Oke, menarik. Jadi Kalau berarti kalau ngelihat faktor-faktor fundamentalnya Dimi. Kalau 14.370 ini yang mesti kita cermati berarti kalau per sekarang nih ya, ini kadang-kadang kita suka ada isu-isu yang ngagetin gitu. Kalau sekarang itu kan yang di depan mata bahwa satu tapering, ini sekarang tapering dikebut lagi, ditambah kebutin lagi malahan tadi. Yes, betul. Habis itu yang kedua cerita si varian baru COVID, domba Afrika ini. Yes, betul. Nah, habis itu satu lagi nanti kita lihat kondisi Eropanya gimana. Siap. Gitu. Ya, Jadi maksud gua arah ke sorry to say jadinya gua agak-agak negatif kali ini lihat Betul. market untuk minggu depan. Oke, jadi kita summarize aja berarti minggu depan lebih hati-hati, bargain hunting seperti tadi Bung Suhu kita bilang di beberapa sektor yang sepertinya menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba IHSG turunnya ke 6.490 ya. Yes, betul. Ya. Terus atau US rupiahnya ke 14.370-an. Nah, itu teman-teman harus rebalancing ke money market, which is money market itu adalah kayak semacam obligasi jangka pendek. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang Nah, risikonya atau sangat obligasi, rendah. Iya, atau obligasi jangka pendek Nah, gitu.